contoh perangkat output. Nah, yang pertama ada monitor. Jadi monitor ataupun layar monitor ini berfungsi sebagai perangkat output, menampilkan hasil. Nah, jadi bentuk monitor ini terus berkembang. Dahulu bentuknya namanya tabung CRT, monitor CRT. Tabungnya besar, memanjang, menggunakan tabung hampa, berat, besar, kemudian memerlukan energi listrik yang lumayan besar. Nah, sekarang sudah menggunakan teknologi LCD LED, sehingga tampilan monitornya lebih ramping, cahayanya lebih terang, kemudian tidak banyak menggunakan energi listrik. Kemudian yang kedua ada printer. Jadi perangkat output yang kedua ini adalah printer untuk menampilkan teks, gambar ke dalam sebuah kertas. Nah, biasanya untuk printer ini memiliki beberapa fungsi, bukan hanya untuk ngeprint, tapi bisa untuk fotokopi, bisa untuk scanning, dan seterusnya. Nah, sesuai dengan harga ya. Kalau semakin mahal harganya, biasanya fitur ataupun kemampuan sebuah printer itu semakin bagus, semakin banyak. Kemudian kita lanjut, yang ketiga ada proyektor. Jadi proyektor ini berfungsi untuk menampilkan ke layar agar tampilan lebih besar. Jadi kalau misalkan kita mau nonton, kalau satu monitor itu kan nggak cukup ya, orangnya ramai. Nah, kita pakai proyektor ini. Jadi nanti kabel VGA yang berwarna biru dari CPU nanti dihubungkan ke proyektor ini, nanti akan ditembakkan ke layar ataupun dinding. Nah, maka tampilan yang seharusnya kita lihat pada monitor akan dimunculkan di proyektor ini. Nah, ini mereknya banyak ya. Ada Infocus, ada Acer, ada Benki, ada Epson, banyak lagi. Nah, ini perlu saya luruskan, pada sekolah-sekolah tertentu sering salah menyebutkan, Pak boleh pinjam Infocus nggak? Pak boleh pinjam Acer nggak? Kalau disebut boleh pinjam Infocus itu kan banyak, karena itu merek. Acer itu banyak karena itu merek. Ada HP merek Acer, ada komputer merek Acer, ada laptop. Mau pinjam yang mana? Jadi bahasa yang tepat, Pak boleh pinjam proyektor merek Epson kah? Nah, itu lebih tepat. Jadi sekali lagi saya perbaiki bagaimana nanti pengucapan istilah tersebut, biar tidak bingung ya. Memang untuk kebiasaan-kebiasaan di tempat-tempat tertentu itu hal-hal yang biasa, tetapi untuk orang-orang yang belum terbiasa mendengar bahasa-bahasa tersebut maka akan bingung. Kemudian kita lanjut, speaker. Ini untuk menampilkan suara, yang hobi karaoke, yang hobi mendengar musik, dan seterusnya. Kemudian ada plotter. Plotter ini printer besar. Jadi untuk mengeprint baliho, spanduk, banner, dan seterusnya. Ini biasa ditemukan di tempat printing ya. Kemudian ada earphone ataupun headphone. Kemudian contoh perangkat penyimpanan, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan memory storage, tempat menyimpan data. Jadi siswa-siswi yang saya banggakan, di sini saya akan menampilkan ada dua jenis penyimpanan. Yang pertama perangkat penyimpanan dalam bentuk perangkat keras, yang kedua dalam bentuk virtual. Jadi maksud dari perangkat keras, jadi perangkat itu ada dan bisa dipegang ya, bisa disimpan, bisa di-upgrade. Sedangkan untuk yang secara virtual ya, kita nggak memerlu media perangkat untuk menyimpannya, cukup di internet. Oke, kita lanjut. Yang pertama untuk perangkat keras penyimpanan ada namanya hard disk. Jadi hard disk ini memori utama untuk menyimpan data. Ini bedanya dengan RAM. Kalau RAM itu untuk membantu prosesor mengolah data, tapi ketika dialiri oleh aliran listrik. Sedangkan hard disk, ketika data sudah tersimpan di hard disk ini, ketika komputer mati maka data akan tetap ada. Nah, yaitu bedanya ya. Untuk kapasitas hard disk sendiri beragam ya. Ada 40 GB, ada 80, ada 120, ada 180, 240, 320, 512, 1 TB, terabyte, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada CD ataupun DVD. Nah, ini biasa kita untuk burning ya. Kalau sekarang sudah jarang sih orang menggunakan CD atau DVD ini, tetapi masih ada. Kemudian ada floppy disk. Kalau floppy disk ini
waktu saya SMP kemarin ya, tahun 2002 kalau nggak salah, ini disebut dengan disket. Jadi kapasitas penyimpanannya sangat kecil, hanya 1,6 megabyte kalau nggak salah ini. Dan sekarang ini teknologi floppy disk ini udah nggak digunakan lagi, karena orang sudah beralih menggunakan flash disk ataupun hard disk ya. Kemudian kita lanjut, ada flash drive ataupun flash disk. Nah ini, jadi dahulu tempat media penyimpanan data itu sangat besar, bahkan bisa sebesar lemari, tetapi kapasitasnya sedikit, hanya berapa MB, hanya berapa giga. Tapi sekarang sesuai dengan perkembangan teknologi, untuk menyimpan data kita hanya cukup memegang satu buah flash disk. Jadi bisa menyimpan banyak data, bahkan ada yang sudah mencapai 128 GB untuk sebuah flash disk kecil seperti ini. Oke, ini adalah 4 media perangkat penyimpanan perangkat keras. Oke, kita lanjut kepada perangkat penyimpanan virtual. Yang pertama ada OneDrive. Jadi OneDrive ini disediakan oleh Microsoft, perusahaan Microsoft. Jadi ini kita bisa menggunakannya secara gratis sebesar kalau nggak salah 15 GB. Ya, 15 GB. Jadi dia sudah terintegrasi dengan Word, Excel, dan PowerPoint. Jadi mudah ya. Nanti untuk penggunaan OneDrive ini silakan siswa-siswi sekalian kalian searching saja di internet ya. Kemudian selanjutnya ada Google Drive. Ini khusus untuk biasanya yang sudah membuat akun Gmail. Jadi kalian bisa menggunakan Google Drive ini. Ini kalau nggak salah juga 15 GB ya, daya tampung dokumen yang bisa kita simpan di sini secara gratis. Jadi untuk menambah ruang space penyimpanan kita bisa berlangganan dengan versi berbayar. Kemudian ada yang ketiga Mediafire. Dan seterusnya ada Mega. Jadi Mega ini bukan nama orang ya. Jadi nama tempat penyimpanan virtual. Jadi kita bisa menyimpan data di internet. Jadi sebenarnya nggak ada HP, nggak ada hard disk, nggak ada flash disk. Itu untuk nyimpan data kita selama terhubung kepada internet, maka kita nggak perlu ribet. Cukup kita membuat sebuah akun Gmail, maka kita bisa memilih beberapa media penyimpanan virtual yang gratis ya. Kalau saya biasanya menyimpan data itu di Google Drive. Jadi foto-foto, video, kemudian file-file penting yang saya kira ini rawan jika hilang membuat semuanya buyar. Jadi file-file tersebut saya backup. Selain di hard disk, saya simpan juga di Google Drive. Untuk menggunakannya silakan nanti searching di internet saja ya. Oke, baik siswa-siswi sekalian, semoga mudah dimengerti. Kita lanjut. Sistem operasi dalam bahasa Inggris disebut dengan operating system atau dapat disingkat dengan OS, adalah perantara antara lapisan perangkat keras dan lapisan perangkat lunak. Jadi sistem operasi ini menjembatani antara perangkat keras komputer dengan perangkat lunak yang digunakan oleh user. Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya saya akan ilustrasikan bagaimana sistem operasi ini berada. Yang pertama ada manusia, yang kedua ada aplikasi, yang ketiga sistem operasi, dan yang keempat ada perangkat keras. Jadi komputer ini terdiri dari banyak perangkat keras. Jadi manusia tidak mungkin bisa menggunakannya jika tidak dijembatani oleh aplikasi. Aplikasi terbagi menjadi dua. Yang pertama sistem operasi dan aplikasi utility. Jadi sistem operasi ini nanti akan memungsikan perangkat keras tersebut agar bisa diperintah oleh manusia melalui aplikasi. Contoh-contoh sistem operasi dan aplikasi akan saya jelaskan setelah slide yang ini. Jadi siswa-siswi yang saya banggakan, bahkan aplikasi-aplikasi yang terdapat pada laptop komputer yang biasa kita gunakan itu tidak akan berfungsi jika tidak ada sistem operasi. Jadi dapat saya gambarkan kalau sistem operasi ini sebagai ruh lah kalau dalam perangkat elektronika. Jadi jika komputer itu sebagai jasad, sistem operasi itu sebagai ruh. Jadi manusia tanpa ruh ya mati, nggak bisa digunakan, nggak bisa bergerak. Begitu dengan komputer, jika tidak ada sistem operasi maka tidak dapat dioperasikan. Oke, ini sangat mudah dipahami. Kita lanjut.
contoh-contoh sistem operasi. Yang pertama ada Microsoft Windows. Ini banyak versinya ya, dari Windows NT, Windows 98, Windows XP, Vista 7, 8, Windows 10 dan seterusnya. Kemudian ada Linux, ada Mac OS yang biasa digunakan untuk perangkat komputer Apple ya. Nah, kemudian ini yang versi smartphone, ada Android, kemudian ada iOS, kemudian Java, ada BlackBerry, dan ada Symbian. Jadi ini contoh-contoh sistem operasi. Kalau yang Windows, Linux, dan Mac OS ini digunakan pada laptop ataupun komputer sistem operasi ini. Jadi sistem operasi yang berbayar kecuali Linux ya. Jadi Linux ini yang ini gambar penguin itu ya. Itu adalah sistem operasi gratis. Jadi bisa digunakan sebebas-bebasnya. Dikembangkan boleh, dioprak-aprik boleh, tidak masalah. Sedangkan kalau Windows kemudian Mac OS itu sistem operasi berbayar. Jadi untuk menginstal atau memasang OS ini pada sebuah komputer kita harus berbayar. Kemudian untuk Android ini gratis ya. Biasanya kita membeli perangkat smartphone itu sudah tersedia secara otomatis sistem operasi ini. Kemudian Java, BlackBerry. Nah, ini BlackBerry mungkin udah agak tenggelam ya. Kalau dulu tahun 2000 berapa ya sempat booming dengan ciri khas HP dan sistem operasinya. Kemudian untuk Symbian, Symbian ini zaman pertama kali HP ataupun smartphone itu diluncurkan bersamaan dengan Java. Jadi HP zaman dahulu itu menggunakan sistem operasi Java dan Symbian. Jadi fitur-fiturnya nggak banyak, hanya bisa nelpon, SMS, kemudian mendengarkan radio, apalagi bermain game. Gamenya juga ya game cacing, game bangunan ya, nggak sebagus game yang sekarang ya. Oke, ini contoh-contohnya. Kita lanjut. Fungsi sistem operasi. Yang pertama, mengatur kinerja perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi di dalam komputer kita itu kan banyak perangkat lunak ya. Untuk agar supaya perangkat lunak itu dapat bekerja dengan baik, maka harus diatur. Siapa yang dulu misalkan ini ada beberapa aplikasi yang mana dulu nih yang mau dieksekusi, aplikasi yang kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya. Jadi harus ada langkah-langkah terstruktur. Nggak bisa ini diklik malah yang diklik duluan malah yang nggak muncul, kan aneh ya. Berarti itu udah error. Kemudian yang kedua sebagai interface, jadi untuk tampilan ya. Kemudian mengatur perangkat komputer. Jadi untuk sistem operasi ini ketika kita menekan tombol power pada komputer atau laptop, maka dia bekerja mengatur bagaimana perangkat keras tersebut semuanya dalam kondisi siap untuk beroperasi. RAM bagaimana? Oke, siap. Power supply bagaimana? Siap. Hard disk bagaimana? Siap. Prosesor bagaimana? Siap. Oke, dah siap, bisa digunakan. Jadi ini ya fungsi dari sistem operasi. Kemudian sebagai wadah dari aplikasi. Oke, siswa-siswi sekalian, semoga ini mudah dipahami. Kita lanjut. Jenis sistem operasi. Oke, yang pertama sistem komputer berbasis TEK. Jadi sistem operasi berbasis TEK. Pada zaman dahulu komputer itu menggunakan sistem operasi berbasis TEK. Jadi hanya bisa mengetik. Untuk menggunakan aplikasi ya pakai ketik, nggak ada mouse, nggak ada joystick. Jadi semuanya menggunakan keyboard. Mau menggunakan aplikasi ini, tekan tombol ini, tekan tombol ini, diketik-ketik, tekan enter baru bisa muncul. Oke, ini contohnya ya. Kalau dalam Windows ini ada namanya Command Prompt, CMD ya. Kalau di Linux itu ada namanya terminal dan seterusnya. Kemudian yang kedua, sistem operasi berbasis GUI atau Graphical User Interface. Jadi ini perkembangan terbaru, merupakan suatu terobosan yang sangat berharga bagi kita. Kita menggunakan komputer tidak perlu memahami sintak-sintak ataupun perintah-perintah seperti
pada zaman komputer berbasis teks. Jadi kalau bahasa simpelnya ini, sistem operasi berbasis GUI ini adalah gabungan teks dan ikon aplikasi, sangat user friendly, artinya sangat mudah digunakan. Oke, ini perhatikan. Jadi di layar monitor kita itu kan ada ikon-ikon aplikasi. Kita cukup mengklik 2 kali, aplikasi tersebut sudah bisa digunakan. Nah, kalau dulu berbasis teks yang nggak ada tampilan seperti ini, kita harus mengetikkan perintah untuk menggunakan aplikasi ini, itu, dan seterusnya. Oke, ini sangat mudah dipahami. Kita lanjut. Kemudian perangkat lunak utility. Yang pertama ada perangkat lunak kantor. Perangkat lunak kantor ini perangkat lunak yang digunakan untuk administrasi kantor. Contohnya Microsoft Word. Ya, nanti di pelajaran selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana menggunakan Microsoft Office Word. Kemudian ada Excel, ada PowerPoint, dan seterusnya yang berkaitan dengan administrasi ya kalau kantor. Kemudian ada perangkat lunak multimedia, biasa digunakan untuk editing video, membuat kartun, membuat film, dan seterusnya. Kemudian perangkat lunak antivirus ini berfungsi untuk scanning, memindai virus dan membunuh virus di dalam komputer ya, bukan di dalam manusia ya. di dalam komputer ataupun laptop ataupun smartphone kalian. Kemudian ada perangkat lunak pemrograman, ini berfungsi untuk membuat aplikasi. Jadi programmer itu adalah orang yang bekerja membuat program. Pekerjaannya disebut dengan pemrograman. Jadi pemrograman ini tujuan dari akhirnya adalah membuat aplikasi, baik itu berbasis desktop, berbasis web, ataupun yang lain. Kemudian ada perangkat lunak database untuk menyimpan data. Terus ada perangkat lunak internet. Perangkat lunak internet ini perangkat lunak yang digunakan untuk menghubungkan kita ke internet. Contohnya browser, ada browser Google Chrome, ada Mozilla Firefox, Internet Explorer, dan seterusnya. Jadi itu merupakan beberapa contoh perangkat lunak internet. Kemudian ada perangkat lunak jaringan. Untuk membuat sebuah jaringan komputer maka dibutuhkan sebuah aplikasi perangkat lunak jaringan. Oke. Kemudian ada perangkat lunak cleaning system. Ini berfungsi untuk membersihkan atau merefresh kinerja perangkat keras komputer. Misalnya ini untuk menghapus file-file yang usang, kita gunakan aplikasi key cleaner. Di scan, nanti aplikasi-aplikasi yang sudah rusak, aplikasi yang sudah terhapus, kemudian aplikasi-aplikasi yang sebenarnya nggak dipakai tapi berjalan sendiri atau startup, nanti otomatis akan di off kan atau dihapus. Kemudian ada perangkat lunak game. Jadi perangkat lunak game ini perangkat lunak yang digunakan untuk bermain game. Banyak ya. Yang paling terkenal sekarang PUBG, Free Fire, dan seterusnya. Kemudian kita lanjut perangkat user. Oke. Perangkat user ini tadi di pembahasan slide yang ketiga kalau nggak salah itu, ini kita membahas tentang brainware ya. Jadi pengertian brainware itu perangkat user, manusia yang menggunakan. Jadi manusia dalam menggunakan komputer terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada programmer. Programmer ini orang yang membuat aplikasi ya, pemrograman. Jadi memang agak berat ya, kita harus menghafal dan menguasai sintak-sintak bahasa pemrograman. Kemudian ada operator, orang yang mengoperasikan komputer. Biasanya ini di kantor ya. Di kantor, kemudian di warnet, operator warnet, dan seterusnya. Kemudian ada teknisi. Teknisi ini orang yang memperbaiki kerusakan pada komputer. Kemudian ada konsultan IT. Biasanya orang mau bertanya, bagaimana saya ini mau membeli komputer untuk game, ini komputernya bagusnya yang mana sih? Ini kita konsultasi ke konsultan IT. Dia lebih paham bagaimana kebutuhan kita tentang komputer ya. Kemudian trainer IT, ini orang yang melatih tentang IT ya. Jadi guru termasuk dalam trainer IT. Jadi dia mengajarkan bagaimana mengoperasikan komputer. Kemudian ada sistem analis. Ini orang yang jadi dalam kategori pengguna komputer paling tinggi nanti ada namanya sistem analis. Jadi misalnya ini ada proyek untuk membuat jaringan komputer di kampus. Untuk menganalisis kebutuhan komputer, nanti orangnya disebut dengan sistem analis.
berapa jumlah komputer, berapa jumlah kabel, berapa apa yang kita perlukan untuk terkomunikasi, baik itu perangkat penghubung, baik itu jalur telekomunikasinya, jalur internet, dan seterusnya. Jadi orangnya disebut dengan sistem analis. Kemudian ada project manager, orang yang memandu ataupun mandor ya kalau di lapangan itu, dalam sebuah proyek. Misalnya ada sebuah proyek untuk membuat laboratorium komputer, nanti ada seorang yang ditunjuk sebagai project manager. Bagaimana susunan komputernya, bagaimana jalur kabel listriknya, dan seterusnya. Ini project manager ya. Kemudian graphic designer, orang yang bertugas mendesain atau membuat grafik. Nah, ini biasanya membuat logo, membuat apa lagi ya, desain spanduk, membuat baliho. Nah, ini ya. Kemudian ada orang yang bertugas sebagai jaringan komputer, jadi bagaimana menghubungkan banyak komputer dalam satu jaringan ataupun beda jaringan. Jadi orang ini disebut dengan administrator jaringan dan seterusnya. Kemudian ada administrator database, orang yang bertugas mengelola database, baik itu membuat database ataupun mengelola dan mengembangkan database. Kemudian ada hardware engineer, orang yang membuat perangkat lunak, perangkat keras dan mengembangkannya. Misalnya ini prosesor ini, kayaknya prosesor ini kurang cepat nih, dikembangkan, kemudian ditambah kapasitasnya sehingga menjadi lebih tinggi. Nah, itu orangnya disebut dengan hardware engineer. Kemudian software engineer, ini yang mengembangkan perangkat lunak. Kalau hardware engineer mengembangkan perangkat keras, kalau software engineer orang yang mengembangkan perangkat lunak. Kemudian kalau ini bagaimana? YouTuber ini, blogger, TikToker, kemudian netizen. Nah, ini masuk kategori yang mana ini? Jadi orang yang selain yang saya sebutkan di atas itu termasuk dalam kategori user yang umum ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi pengguna komputer itu akan selalu berkembang sesuai dengan zamannya ya. Zaman dahulu ya YouTuber itu nggak ada, blogger nggak ada, TikToker nggak ada, netizen ini ada tapi nggak seheboh sekarang ya. TikToker ini kan, aplikasi TikTok ini kan baru berkembang beberapa tahun ini. Ya udah, kalau misalkan pemain TikTok disebut TikToker aja ya, nggak perlu kita sebut dengan operator ataupun jaringan atau sistem analis ya, nggak perlu ya. Jadi cukup disebut saja TikToker ataupun YouTuber dan seterusnya. Baik siswa-siswi SMK yang saya banggakan, semoga ini dapat menambah wawasan kita bersama dan membantu kita untuk memahami bagaimana mengoperasikan komputer.